Para sahabat Mozaik Keluarga Katolik, selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mozaik Keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Mozaik Keluarga Katolik adalah program yang mengulas berbagai isu seputar kehidupan pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, termasuk di dalamnya dinamika kehidupan berkeluarga. Program ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga Katolik tentang dinamika yang terjadi dalam kehidupan di usia-usia tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya Laurencia Lisa dan rekan saya Mia Syaneta. Apa kabarnya rekan Mia Syaneta? Kabar baik, Lisa. Semoga Lisa juga baik-baik ya. Iya. Juga ingin menyapa para sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang sudah ada di GoPlay nih. Kita juga menerima banyak sekali ini ya, love itu ya rekan Syaneta ya. Selamat malam semuanya kepada para sahabat Mozaik Keluarga Katolik. Nah, kita juga ingin mengingatkan jika ada yang ingin mengirimkan usulan topik bisa dikirimkan ke mkk01kajrl@gmail.com atau bisa juga melalui komen YouTube di channel KAJ Radio Line. Jadi topik-topik yang nantinya terpilih akan ditayangkan dan namanya pastinya akan disamarkan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Komsos KAJ dan KAJ Radio Line, sehingga nanti para sahabat Mozaik Keluarga Katolik akan dapat pemberitahuan jika MKK ada siaran baru. Dan jangan lupa follow GoPlay Komsos KAJ juga ya. Nah, rekan Syaneta, topik kita pada hari ini nih. Ya, hari ini kita akan bahas apa, Lisa? Jadi topik kita hari ini adalah sudah dewasa masih jadi beban orang tua. Gimana sih? Sebetulnya ini adalah keluhan nih rekan Syaneta dari seorang anak muda, sebut saja namanya Sony, tentang kakak kandungnya sendiri nih rekan Syaneta. Oke, segera saja mulai, Lisa. Aku mulai ya. Jadi kakak Sony ini adalah namanya Alan. Dia adalah putra pertama dari 5 bersaudara nih rekan Syaneta. Dia lahir dari keluarga yang cukup berada. Ini bisa terlihat dari jumlah mobil yang keluarganya miliki itu sangat berlebih rekan Syaneta. Rumahnya pun juga sangat mewah. Mereka sering makan di restoran-restoran ternama dan besar dengan harga yang super mahal. Nah, salah satu contoh perlakuan orang tuanya adalah ketika makan di restoran mahal, orang tuanya ini nih terbiasa untuk langsung mengabulkan permintaan Alan. Jadi jika Alan ingin memesan makanan, sekalipun meja tuh ibaratnya sudah penuh dengan makanan ya rekan Syaneta ya, pasti orang tuanya ini langsung mengabulkan. Makan A dikabulkan, makan B dikabulkan. Padahal belum tentu makanan yang Alan pesan itu tuh habis rekan Syaneta. Seringkali Alan ini hanya memakan sedikit pesanannya saja. Pesanan itu mungkin karena udah kenyang juga ya rekan Syaneta ya. Dan dia akhirnya meninggalkan makanan yang terbuang begitu saja tanpa ada rasa bersalah. Orang tuanya pun tidak pernah ngasih tahu Alan gitu bahwa Alan makanannya kamu harus habis atau kamu jangan pesan kebanyakan. Tidak diomongin gitu juga nah rekan Syaneta. Jadi memang Alan itu begitu dimanja, segala keinginannya dituruti. Tapi sayangnya ini semua tuh masih berlangsung sampai sekarang rekan Syaneta. Ketika Alan sudah dewasa dan umurnya itu sudah 39 tahun. Jadi walaupun sudah 39 tahun nih rekan Syaneta, semua kebutuhan Alan masih disediakan nih orang tuanya. Dari toko yang dibukakan oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga pengen Alan tuh punya pekerjaan ya. Bahkan ketika Alan minta mobil mewah di usianya yang 39 tahun ini, masih tetap loh dibelikan oleh orang tuanya rekan Syaneta. Iya. Bahkan lucunya nih rekan Syaneta,
ketika Alan ini pengen jalan-jalan ke luar negeri, dia tuh bahkan sampai minta juga uang saku untuk jalan-jalan itu. Ya. Orang tuanya ini juga sampai menutupi perbuatan Alan ketika dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, rekan Shaneta. Jadi memang sangat amat dimanja tampaknya Alan ini. Kayak nggak ada batasannya ya. Ya, Lisa tadi kan disebutkan bahwa Alan memiliki 4 orang adik. Nah, bagaimana dengan adik-adiknya nih, Lisa? Apakah ada yang semanja Alan? Nah, untungnya nih ya rekan Shaneta, untungnya dan uniknya adik-adik Alan ini termasuk cukup mandiri rekan Shaneta. Ini bisa dilihat ketika mereka tuh juga mau membantu pekerjaan rumah saat ART pulang kampung misalnya. Padahal untuk pekerjaan rumah yang ringan seperti cuci piring, Alan tuh nggak bisa gitu melakukannya sendiri, tapi adik-adiknya tuh cukup ringan tangan gitu ya, membantu ketika dibutuhkan. Orang tua Alan sebetulnya adalah orang tua yang sangat akomodatif terhadap seluruh permintaan semua anaknya, tidak hanya Alan gitu. Tapi entah kenapa 4 adiknya yang lain ini nih bisa memiliki rasa tanggung jawab dan tahu diri gitu ya rekan Shaneta ya. Sementara Alan kok nggak seperti itu gitu. Kok bisa beda banget, Lisa? Kenapa ya kira-kira? Iya, beda sekali rekan Shaneta. Jadi mungkin karena adik-adik Alan ini melanjutkan sekolahnya ke luar negeri ya rekan Shaneta ya. Mungkin karena kondisi itu mereka jadi mandiri mau nggak mau gitu ya, karena kan di luar negeri tidak ada lagi orang tuanya gitu. Alan sendiri waktu itu sebetulnya tidak bisa melanjutkan sekolah di luar negeri karena memang nilai-nilai akademisnya yang ternyata tidak memenuhi syarat rekan Shaneta. Tadi disebutkan bahwa orang tua Alan ini membukakan toko untuk sumber penghasilan Alan, ya kan? Ya. Nah, bukankah Alan bisa belajar mandiri dalam mengelola toko itu gitu, Lisa? Nah, sebetulnya kan harapannya begitu ya rekan Shaneta ketika orang tuanya membantu membukakan toko. Akan tetapi Alan ini ternyata nggak bisa menghandle bisnis tokonya rekan Shaneta. Sehingga ujung-ujungnya orang tuanya masih menempatkan pegawai kepercayaan orang tuanya nih yang mengerjakan semua urusannya untuk Alan. Jadi Alan tuh terima beres rekan Shaneta. Oh, jadi cuma dikasih toko, tapi sebetulnya tidak mengelola toko itu gitu ya? Iya, betul. Oke. Lalu sebetulnya apa yang paling dikhawatirkan oleh Sony tentang kakaknya, Lisa? Sebetulnya Sony dan adik-adik Alan yang lain tuh udah sering bertanya atau menasehati orang tuanya ya, rekan Shaneta, untuk tidak terlalu memanjakan Alan. Tetapi nasihat mereka tuh sepertinya tuh tidak digubris. Sampai suatu saat, baru-baru ini nih rekan Shaneta, ayah mereka ini sakit. Baru pada saat itu orang tua Alan nih mulai berpikir bagaimana Alan bisa survive ya ketika misalnya orang tuanya sudah meninggal. Bahkan Alan sendiri sekarang masih sendiri dan belum menikah karena juga belum ketemu jodohnya ya rekan Shaneta, dan banyak teman wanitanya juga yang menolak untuk dinikahi Alan juga gitu. Karena mereka tahu sikap terjang Alan yang kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Di lain pihak, adik-adiknya ini nih juga merasa keberatan dan sedikit deg-degan nih rekan Shaneta. Kalau nanti misalnya orang tuanya sudah meninggal, mereka juga tidak mau kalau mereka sampai harus mengurus kakaknya yang pertama ini. Karena mereka merasa mereka harus fokus juga ya pada situasi mereka sendiri. Ada beberapa di antara mereka yang sudah punya keluarga kecil sendiri.
Jadi mereka harus fokus pada keluarga kecil mereka juga gitu, yang sangat memerlukan perhatian dan juga biaya. Nah, gimana kalau situasinya seperti ini ya rekan Shaneta? Sebetulnya apa yang harus mereka lakukan dalam hal ini, adik-adiknya Alan mungkin, atau mungkin orang tuanya juga, supaya Alan ini bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab pada hidupnya. Sebetulnya masih mungkinkah kondisi ini diperbaiki, terlebih ketika Alan usianya sudah 39 tahun ya, atau semuanya itu tuh sudah terlambat ya rekan Shaneta? Ya, Lisa, cukup banyak loh terjadi hal-hal seperti yang dialami oleh Sony ini ya dengan kakaknya. Nah, sebetulnya kondisi Alan itu sudah terbentuk begitu lamanya. Sejak kecil hingga usia yang sudah dewasa, 39 tahun ya tadi disebutkan. Nah, pastilah nggak mudah untuk merubahnya. Tapi tetap perlu untuk segera mengupayakan perubahan. Jadi udah pasti nggak mudah, tapi tetap harus dilakukan langkah-langkah yang bisa merubah keadaan itu, mengingat tadi kekhawatiran orang tuanya itu benar-benar bisa terjadi gitu loh. Ya kan, karena ya siapa yang bisa menjamin umur seseorang gitu kan, Lisa ya. Betul. Ya, dan adik-adiknya sudah menyatakan bahwa mereka sebetulnya keberatan gitu kan. Dan tentunya juga tidak fair ya kalau adik-adiknya dibebani sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama-tama, sebaiknya orang tua mengajak adik-adiknya ini untuk berembuk ya. Jadi dikumpulin adik-adik Alan dan didiskusikan masalah itu sebagai masalah bersama. Lalu mencoba ngobrolin, berembuk, tukar pikiran untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, yang penting sebetulnya di garis bawahi adalah hindari pertengkaran. Jadi jangan, ini gara-gara papa mama sih dulu terlalu manjain gitu kan. Sekarang gimana nih gini. Terus ya kamu nggak ngerti ya, pokoknya ribut itu tidak akan produktif ya, tidak ada hasilnya untuk merubah situasi. Jadi fokuslah pada memikirkan langkah-langkah yang harus ditempuh. Orang tua nggak boleh merasa gengsi untuk menerima pendapat adik-adik Alan. Fokuslah pada tujuan gimana nih mendapatkan solusi yang terbaik bagi sebelum nasi benar-benar sudah jadi bubur gitu loh ibaratnya, Lisa. Oke. Ya. Jadi sebetulnya jadi sebetulnya apa yang harus mereka lakukan itu tuh lebih ke arah bersama-sama ya rekan Shaneta ya. Betul. Alan dan adik-adiknya, dan tidak bisa tuh hanya dari orang tua atau hanya dari adik-adiknya saja nih yang berusaha. Mereka memang harus bersama-sama nih gitu. Betul sekali. Oke. Jadi sebenarnya itu selalu ada kesempatan. Kenapa? Karena selama manusia masih diberi nafas oleh Tuhan, selama itu ia masih punya kesempatan untuk jadi lebih baik, Lisa. Sayangnya dalam kasus Alan ini tampaknya Alan nggak bisa diharapkan untuk sadar sendiri lalu mau berubah gitu. Ya. Nah, Alan sudah terlalu lama berada di zona nyamannya. Jadi perlu bantuan orang lain untuk menyadarkannya gitu. Saya coba lanjutin ya, Lisa. Ya. Langkah pertama tadi adalah duduk bersama dengan adik-adik Alan untuk menyamakan persepsi dan sekaligus nentuin nih langkah-langkah apa yang bisa diambil bersama. Misalnya, Alan nih biasanya semuanya kan tadi tergantung di sekolah, di tempat kerjanya, di tokonya tergantung 100% pada orang kepercayaannya, pada pegawainya, pada orang tuanya. Sedangkan di rumah dia juga tergantung 100% pada pembantu, pada mamahnya, misalkan pada papanya, pada adik-adiknya mungkin. Nah, itu semua itu harus dirubah secara bertahap. Jangan tiba-tiba kayak kling sulap gitu ya. Itu tentu nggak bisa gitu loh. Nah,
jadi harus sabar intinya. Lalu sesudah tadi kompromi, membicarakan, jadi mendata dulu gitu loh. Ini loh Alan ini kan kayak gini orangnya. Jadi gimana ya kita mengurai keruwetan itu. Jadi misalkan dia terlalu di rumah juga nggak mau ngurusin urusan rumah sama sekali. Nah, itu kita solusinya gimana ya melibatkan dia seperti itu. Nah, kemudian sesudah membicarakan bersama adik-adiknya, carilah waktu dan kondisikan suasana yang nyaman untuk mengajak bicara Alan. Jangan sekali-kali membuat Alan merasa dihakimi. Ini satu poin yang penting. Jelaskan kekhawatiran orang tua. Lalu juga pentingnya untuk belajar mandiri selagi orang tua masih ada. Jadi misalkan begini, Alan, gitu, kamu merasa nggak gini bahwa papa nih makin lama udah makin tua dan kemarin kan ada kejadian gitu, papa tiba-tiba harus sakit sampai di opnam. Nah, papa itu agak khawatir gitu loh, karena papa kan nggak tahu sampai kapan bisa dampingin kamu. Jadi coba deh, kalau biasanya kamu 100% tergantung pada papa, pada orang kepercayaan, yuk mau nggak besok mulai sedikit demi sedikit belajar, kamu pasti bisa gitu loh. Jadi jangan dimarahin, kamu nih udah umur berapa gitu. Jadi jangan ibaratnya dari kutub yang satu ke kutub lawannya gitu loh. Karena itu semua juga terbentuk karena ada peran orang tua juga gitu loh, Lisa. Alan menjadi seperti itu tidak mutlak dia memang bawaan lahir dia, kan tidak. Terbentuk oleh kebiasaan yang ada di dalam keluarganya gitu. Nah, jadi jangan sekali-kali membuat Alan merasa dihakimi. Jelasin tadi kekhawatiran papahnya, mamahnya, dan juga betapa pentingnya untuk belajar mandiri selagi orang tua masih ada. Yakinkan Alan bahwa dia tuh pasti mampu dan bisa jadi jauh lebih bagus dari sekarang ini gitu loh. Jadi jangan cuma di blaming, disalahkan, tapi coba diajari, lalu pasang mata orang tua dan adik-adiknya untuk melihat apa hal-hal positif yang dilakukan Alan dalam kesehariannya. Jadi jangan juga menghakimi Alan itu nggak pernah ada yang positif gitu. Tentu saja tidak ya. Orang sejelek-jeleknya pasti dia melakukan hal yang positif. Misalkan dia perhatian pada orang lain gitu kan. Dibilang dipujilah gitu. Alan, kamu bagus ya, kamu merhatiin Pak Supir misalkan gitu ya. Nah, coba sekarang kamu perhatiin dirimu juga gitu loh. Kamu suatu saat kamu harus benar-benar tahu bisa mengatur dirimu sendiri gitu. Apa aja lah dipikirkan, disimulasikan. Jadi pasang mata untuk melihat apa yang baik yang dilakukan Alan, lalu memujinya. Jadi misalkan dia dikasih tantangan sedikit demi sedikit dan dilakukan dengan baik, itu cepat dipuji gitu loh. Oh ternyata kamu bisa kok. Misalkan pulang sendiri gitu. Terlalu manja, harus dijemput supir misalkan. Sekali-kali biarin naik Grab gitu kan. Nah, terus kalau dia pulang gitu terus boleh gitu loh orang tuanya ya muji. Memang ini kesannya kekanak-kanakan ya Lisa ya, tapi faktanya memang itu sifat Alan gitu kan. Jadi kita nggak bisa menuntut dia jadi pribadi yang mature banget, yang dewasa banget gitu. Jadi misal, wah ternyata bagus juga ya kamu bisa lah kayak gitu. Jadi jangan tergantung Pak Supir. Kalau Pak Supir sakit kan kamu masa terus jadi nggak bisa kemana-mana, misalkan kayak gitu loh. Lalu setelah itu, mulailah menentukan langkah-langkah yang harus dijalankan orang tua dan Alan sejak kesepakatan itu tercapai gitu loh. Ya jadi nentuin, oke, jadi ditanamkan dulu pengertian. Lalu kalau Alan sudah tergerak dan memahami itu, oke, sekarang jangan khawatir, mumpung masih ada mama, ada papa, yuk coba yuk kita tentuin deh kamu harus ngapain gitu loh. Ya. By the way, ini ada pertanyaan.
Ini banyak banget juga nih rekan Shaneta yang ngirimin kita stiker-stiker di GoPlay ya. Terima kasih banyak buat para sahabat Katolik atas stiker-stiker di GoPlay-nya. Ada Imelda, ada Tami, ada Faktul juga gitu. Terima kasih atas stikernya. Nah, untuk pertanyaannya nih rekan Shaneta, kita punya 2 pertanyaan. Yang pertanyaan dari Dominic nih. Bagaimana kalau Alan itu beranggapan kalau diri dia sebetulnya tidak salah dan memang tidak ada yang salah dalam dirinya gitu? Ya, karena itu disarankan untuk tidak menghakimi atau menyalahkan. Gitu. Jadi kalau dia disalahkan, Alan kamu tuh kayak gitu selama ini tuh nggak bener banget. Dia udah akan menutup pikirannya, sudah akan defensif dulu gitu loh. Jadi lebih baik jangan berpikir menyalahkan dulu, tapi melihat Alan misalkan menggerakkan cara berpikir dia. Alan, kamu tahu nggak waktu Papa di opnam, Mama ini khawatir sekali gitu. Papamu juga khawatir sekali karena kita tiba-tiba disadarkan gitu loh bahwa sebenarnya ini agak serem ya kalau tiba-tiba papa mama nggak ada, terus kamu nanti punya rencana gimana gitu loh. Jadi kita banyak bertanya, biarkan Alan berpikir gitu tanpa menyalahkan dia. Jadi dari situ itu akan lebih kena karena kesannya adalah diajak berdiskusi dan bukan disalahkan gitu. Ya, kalau salah udah pasti dia salah nggak benar gitu loh. Tapi kan dia menolak dulu. Lalu menurut kamu gimana sekarang gitu? Kamu sudah siapkah dengan kemungkinan terburuk gitu? Nah, dicoba ditanya suruh dia jawab, biarkan dia menjawab. Kalau dia misalkan jawabnya masih asal-asalan, misalkan dia ngomong ngapain sih mikir gini, ngapain sih gitu. Nyatanya kan nggak bisa loh Lan, nggak bisa gitu. Nanti kan kamu tetap harus hidup, harus ini. Nah, kalau sekarang kamu nggak belajar mengelola toko, nah kalau ada apa-apanya orang kepercayaan kita, terus kamu mau gimana kalau misalkan dia sakit atau dia harus pindah ke luar kota gitu. Masa terus tokonya kamu tutup, kamu mau dapat penghasilan dari mana misalkan. Dibuka gitu loh. Dibuka, diajak untuk berpikir dengan diberi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi rasanya kalau dia tidak disalahkan gini, kemungkinan besar dia akan lebih terbuka gitu, Lisa. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih rekan Shaneta dari Tami ya. Bagaimana kalau dari Alannya sendiri yang tidak percaya diri dan takut salah nih bila melakukan sesuatu secara mandiri? Ya, jadi ini sekali lagi, ini saya rasa karena terbiasa sekian lama di zona nyaman, bisa sangat-sangat mungkin justru Alan itu menjadi tidak pede melakukan segala sesuatunya. Gitu. 2 kemungkinannya, memang males atau justru dia nggak pede gitu. Ya kan? Karena dia udah terbiasa beres, terbiasa orang tua mengambil alih semua masalah dari sejak dia kecil gitu. Nah, caranya adalah cobalah untuk mendidik secara bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatunya. Contoh yang kecil adalah misalkan nih pergi makan gitu. Tadi kan Alan dari kecil terbiasa semua yang mau lapar mata istilahnya kan ya Lisa ya. Jadi semua dipesan walaupun tidak bisa, nggak muat lagi gitu loh perutnya. Nah mulailah dari hal itu, misalkan Alan coba deh kali ini kamu pesan makanan buat kita semua ya. Coba kamu pesan apa yang kamu rasa enak tapi secukupnya ya, jangan dibuang-buang gitu. Aku kepingin ini. Kalau kamu kepingin, pilih yang benar-benar kamu kepingin, tapi dihabisin ya, karena banyak orang loh di luar sana itu nggak bisa makan gitu. Nah, dicoba, dibuka pemikirannya gitu. Terus Alan,
daripada kita boros-boroskan ini, lebih baik uangnya kita belikan sembako, misalkan untuk itu loh tetangga kita yang di belakang sana, yang kayaknya punya anak banyak, kesulitan untuk makan, kerja keras gitu kan. Nah, kerjanya serabutan, itu akan lebih berguna gitu. Nah, kalau misalkan Alannya ngeyel gitu ya, ngapain sih mikirin gini-gini? Nggak bisa, Alan, gitu loh. Orang kita harus saling peduli, harus mikirin gitu loh. Papa, mama juga mikirin kalian semua gitu. Nah, kita nggak bisa cuman mikirin diri kita, keluarga kita sendiri gitu. Jadi terus diikuti, tapi tahan diri, jangan dimarahin gitu loh. Nah, sekarang kalau dari situ tadi, misalkan dia pesan makanan, terus tiba-tiba kurang gitu, atau ya kita ngomong deh, saking takutnya dia kurang gitu ya pesennya. Nah, ada baiknya jangan marah gitu loh, tapi jangan justru kita bilang, misalkan kayaknya ini makanan nih habis deh pada suka, yuk boleh tambah apa gitu. Jadi jangan juga dibilang, kan tadi udah dibilang sudah suruh ngitung semua kira-kira, masa kamu nggak bisa ngira-ngira. Nah, itu nggak berguna gitu, omelan-omelan seperti itu gitu. Nah, termasuk kalau di kerjaan gimana? Kasih kesempatan Alan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, nanti kalau misalkan salah, selama itu tidak menyangkut hidup mati, biarkan, tega deh, orang tuanya harus tega agar Alan itu boleh juga merasakan kegagalan gitu loh. Dia harus belajar supaya dia nanti jadi kuat dan jadi tahu harus bagaimana. Jadi jangan sekali-kali orang tua mengambil alih semua masalah Alan gitu. Jadi misalkan ya toko ini, ini kok misalkan ini ada langganan tapi nggak bayar-bayar gitu. Nah, terus Alan gimana? Baiknya kamu terus suruh dia mikir gitu. Terus misalkan dia memutuskan tapi salah gitu, bukan jadi lebih baik, kadang biarkan gitu, karena itu memupuk rasa percaya diri dia gitu loh. Jadi jangan jangan Alan itu harus gini, jangan, biarin si Alan jalanin dulu gitu loh, Lisa. Nah, dari situ kalau ada yang benar, dipuji dulu. Ya Alan, kamu sebetulnya benar karena maksud kamu gini kan, tapi mungkin kamu harus lebih perhatikan di unsur ini supaya hasilnya maksimal. Jadi jangan belum apa-apa disalahkan gitu loh. Ambil sesuatu yang bisa memupuk PD-nya dia gitu loh, Lisa. Jadi saya rasa itu pasti terkait dengan PD, dan bagaimana memunculkan PD-nya itu ya memang harus sabar, tahap demi tahap gitu. Harus pelan-pelan ya rekan Syaneta ya. Betul. Nah, ini kita ada lagi yang lain. Ini ada lagi nih rekan Syaneta, pertanyaan lanjutan dari Dominik nih. Kan tadi dibilang Alan kalau mau makan, mobil, jalan-jalan itu selalu minta dan selalu dipenuhi. Bagaimana jika tidak dipenuhi, lalu kemudian Alannya tuh tantrum dan bebal dan malah jadinya tuh berantem rekan Syaneta? Ya, ini ya rasanya memang nggak pantas banget. Ini bukan umur 3 tahun ya, 39 tahun 39. Gitu ya. Nah, tapi kalau ngambek-ngambek ini sebetulnya harus bikin aturan yang jelas orang tua gitu loh. Harus bikin aturan yang jelas, misalkan gini. Misalkan nih Alan minta jalan-jalan gitu. Oke, gimana ya? Yuk kita kumpulin dulu dananya untuk bisa pergi. Jangan terlalu gampang dikasih gitu loh. Jadi biarkan dia melakukan satu usaha dulu. Coba deh kamu tingkatin dulu ya, kita dapat omset segini, nanti kita bisa deh jalan-jalan misalkan. Jadi walaupun merem itu bisa ke seluruh dunia, jangan ditunjukkan ke Alan gitu loh. Tapi justru mendidik Alan dari hal-hal kecil gitu. Jadi kalau misalnya dia ngambek gitu, ya daripada ribut cuma dibilang, masa kamu seumur ini kamu masih bisa ngambekan begitu? Ayo kamu cari sendiri deh. Kalau kamu cari sendiri, kamu pasti bisa mau pergi-pergi kemanapun dari hasilmu itu gitu loh. Jadi itu akan memicu dia untuk ya kalau nggak dapat dari mamanya dia harus usaha sendiri. Terus sudah dibukakan jalannya gitu loh, Lisa. Jadi tidak boleh dituruti.
tidak boleh dituruti. Jadi, Alan, kamu bukan anak kecil lagi. Sekarang mama, papa nggak keberatan kamu misalkan pergi-pergi, kamu beli mobil mewah. Cuman sekarang waktunya mama, papa juga mikirin masa tua mama papa. Nah kan kami ini kan sudah nggak bisa seproduktif dulu. Nah kamu sekarang boleh cari. Nanti kamu hasilnya itu kamu belikan nggak masalah gitu loh. Tapi jangan lupa untuk menyisihkan untuk cash flow kamu supaya usaha kamu tetap berjalan kayak gitu, Lisa kira-kira. Jadi memang harus sabar ya, harus sabar. Jadi sekali lagi tadi kan diajak ngobrol, dikasih pengertian. Ya, lalu mulailah tentuin langkah-langkah yang harus dijalankan orang tua dan Alan sejak kesepakatan itu tercapai. Ya, jadi kalau dia sudah bisa terima, lalu mulai yuk kita mau mulai dari mana nih, gitu loh. Nah, misalkan begini, mulai besok Alan harus mulai belajar memanage tokonya sendiri. Nah, katakan misalnya bahwa dalam 3 bulan ke depan orang kepercayaan mereka harus ditarik ke toko ayahnya dikarenakan ayah Alan sudah harus mengurangi kegiatannya karena alasan kesehatan misalnya. Jadi itu bisa di-create gitu loh. Ya, kalau perlu kompakan dengan orangnya gitu kan. Ya, kompakan dengan orangnya. Terus sesudah itu dikatakan juga bahwa ini ya dalam 3 bulan, jadi kamu susun, ini mumpung masih ada waktu untuk belajar. Jadi jangan juga diberhentikan tiba-tiba, oke, ditarik gitu ya. Karena hal itu justru bisa membuat Alan akan give up duluan gitu loh. Karena dia memang tidak dibiasakan untuk bisa memahami pekerjaannya, jadi dia akan belum apa-apa udah PD-nya udah drop banget. Udah drop. Jadi sebaiknya bertahap ditariknya gitu. Jadi termasuk juga uang gitu loh. Bisa alasan apapun kok pintar-pintar orang tua gitu. Ya, bahwa sekarang ternyata omset tidak sebanyak biasanya gitu loh. Ya, 2 tahun ini ya, omset kita tidak bisa sebesar sebelum pandemi misalkan. Nah, dari situ kita mesti hati-hati karena pengeluaran kita segini. Nah, boleh dijabarkan juga gitu loh. Coba Alan, kamu tulis deh, kamu butuhnya tuh sebulan gimana gitu loh. Nah, terus bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi mulai coba di coach gitu loh, ditemenin, diatur, tapi jangan di take over semua masalahnya. Nah, selain itu, kalau itu sudah mulai berjalan, sediakan waktu untuk ngobrol setiap hari dengan Alan tentang kegiatan di toko hari itu. Gitu. Jadi gimana hari ini? Gimana kamu jadwal dia mau ngapain? Besok kamu ada rencana gimana? Kamu akan nyuplai kemana? Gimana kontraknya dan sebagainya misalnya, ya. Lalu jadi dipantau kegiatan Alan hari itu dalam bentuk ngobrol gitu loh. Jadi kayak ahli alih teknologi, alih pengetahuan gitu. Ya, lalu dipantau, lalu seandainya Alan ngelakuin satu kesalahan, jangan langsung dimarahi gitu. Dengarkan dulu, lalu tanya pendapatnya kenapa dia ngelakuin hal itu misalnya. Jadi misalkan dia beli barang terlalu banyak stoknya gitu sehingga tidak laku gitu. Nah, Alan, kenapa kamu beli segini banyak? Kamu waktu itu mikirnya gimana? Gitu loh. Lebih baik nanya gitu daripada ini kenapa, ngapain sih beli segini banyak, uang mati gini. Itu akan membuat dia semakin tidak pede. Gitu. Dan dia juga semakin males gitu loh, Lisa. Jadi ditanya, dikasih kesempatan, lalu baru kemudian orang tua mengarahkan lebih baik seperti apa gitu. Jadi gini, gimana ya kalau misalkan kamu berpikir ini kita tidak perlu sebanyak ini karena ternyata kan dari laporan penjualan setiap bulan itu kira-kira cuma segini gitu loh. Nah, jadi ini kan sebetulnya stok untuk 6 bulan gitu. Nah, gimana kalau dananya itu kamu pakai untuk stok barang yang lain misalkan gitu loh, Lisa. Jadi diajak berpikir gitu. Jadi
semua itu perlu dilakukan dalam suasana diskusi ya, bukan nyala-nyalahin Alan. Jadi benar-benar dalam suasana yang nyaman, seolah-olah Alan itu bukan loser gitu loh. Seolah-olah bahwa Alan itu memang orang yang bisa dipercaya untuk mengendalikan bisnisnya. Lalu mulai juga minta Alan untuk ngerjain urusan-urusan kecil sendiri nih, Lisa. Misalnya beresin piring dan gelasnya sendiri setiap habis makan. Misalkan sepakat nih gitu loh. Mama lihat kayaknya Mbak itu terlalu capek deh kalau harus beresin ini semua. Kita beresin yuk, kita bawa ke dapur gitu. Gitu ya, misalkan kita cuci piring kita masing-masing misalkan. Tapi orang tua harus memberi contoh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu harus dilakukan gitu. Mama juga cuci piring mama, dan mungkin yang piring untuk hidangan lain, kamu cuci piringmu sendiri deh sama gelasmu sendiri aja cukup gitu. Ya, jadi dia kesannya cuma sedikit yang dikerjain, tapi harus dibiasain. Lalu, rekan Shaneta, kebetulan ada pertanyaan yang menarik dari YouTube nih, dari saudari Nindi gitu ya. Kalau tadi kan kita bahas mungkin dari perspektif orang tua ya, rekan Shaneta, apa yang orang tua bisa lakukan. Pertanyaan di YouTube ini, sebagai adiknya harus bagaimana ya biar bisa membantu Alan supaya sadar. Karena kalau adik yang mengingatkan, Alan tuh berasanya digurui sama yang lebih muda nih, rekan Shaneta. Ya. Ini memang banyak terjadi, tapi sekali lagi jangan berpikir seperti itu. Caranya adalah justru memang sebenarnya tadi sudah di-mention, jangan menggurui. Jadi lebih baik pakai strategi dengan bertanya. Seolah-olah depend on pendapat si kakak gitu. Jadi misalkan Kak Alan, ini kan aku dari yang kecil-kecil. Aku harus beli alat ini dan ini. Kira-kira mana yang lebih bagus gitu lah. Jadi mulai jadi kayak yang penting membangun relasi yang nyaman gitu loh. Ya, jadi Kak Alan, misalkan aku ini ada dua pilihan nih. Aku harus pergi ke sini atau ke sini. Kalau menurut Kak Alan tuh lebih enak kemana ya gitu misalkan. Nanya gitu. Nanya itu akan bukannya gini. Jadi kalau udah ada hubungan yang baik gitu, terus nanti lihat si kakaknya ini ngelakuin kesalahan, kembali sifatnya bertanya, Kak Alan itu beli kayak gitu segitu banyak, kira-kira habis berapa bulan ya gitu. Ditanya gitu loh, yang supaya kakaknya mikir prinsipnya sama. Jadi jangan menggurui, jangan menghakimi. Tapi jangan dicuekin juga gitu loh. Kalau dicuekin itu hubungannya makin jauh. Nah, kebayang nggak benar-benar sampai ada apa-apa orang tuanya gitu. Nah, terus semua repot. Ini ingat ya tadi, ini kan juga dalam rangka tadi kekhawatiran adiknya, ya kan? Nah, jadi yang jelas ini bina hubungan yang baik dengan si kakak dulu. Nah, nanti bilang sama, sebetulnya prinsipnya sama. Menumbuhkan rasa percaya diri dari si kakak gitu. Jadi kalau ada yang nggak cocok dari si kakaknya, jangan menghakimi, tapi lebih baik dibikin dalam pertanyaan dan nggak ada bilang tuh kan bukannya kamu gini, makanya kan aku bilang gini, jangan begitu. Jadi mungkin lebih baik kalau gini ya kali ya gitu loh. Jadi low profile, walaupun mungkin adiknya jauh lebih pintar. Tapi jangan sekali-kali misalkan dulu gue juga nggak pernah gini, dulu gini kok kamu gini, itu jangan. Itu kontraproduktif banget. Ingat, tujuan awalnya adalah memperbaiki si kakak untuk kebaikan bersama. Jadi harus sabar, harus tahan diri gitu. Saya juga sarankan mereka akan lebih baik bikin acara kumpul keluarga inti secara berkala. Nah, pada kesempatan itu ciptakan kondisi di mana anggota keluarga tadi ya minta pendapat Alan tentang suatu hal, tadi ya sudah sempat disinggung. Dengarkan dengan penuh respect.
Jadi kalau kita nanya, jangan terus kita ya iseng udah nanya terus kita celingukkan ke kanan kiri, ya itu membuat dia juga nggak pede dan itu menyakiti gitu loh. Dengarkan dengan penuh respek, hal itu akan membuat Alan merasa dihargai sehingga rasa percaya dirinya juga akan semakin muncul gitu loh. Jadi itu penting sekali. Nah, singkatnya harus sudah mulai berani melepas Alan untuk bisa ngerjain banyak hal sendiri. Prosesnya nggak akan selalu mulus, percaya deh, gitu loh. Ya, apalagi karakter Alan ini sudah terbentuk 39 tahun lamanya. Tapi tetap nggak boleh putus asa dalam berusaha dan mengupayakan kemandirian Alan, gitu loh. Jadi memang itu penting banget ya. Penting banget untuk dipikirkan dan dilakukan gitu. Makanya tadi di step pertama saya menekankan pentingnya orang tua untuk duduk dulu bareng dengan adik-adik Alan untuk menyamakan persepsi gitu loh. Jangan sampai ada lagi omongan-omongan misalkan papa sih gitu loh. Mama sih dari dulu itu nggak ada gunanya, buat apa juga gitu loh. Ya kan? Nggak ada gunanya. Jadi lebih baik mikir, oke, kondisinya ini sekarang begini ya, Alan gini, ini didata dulu semua. Bagaimana kita bisa meminimalkan itu ya? Oke, kita mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari yang urusan rumah sendiri dulu gitu. Misalkan kalau mengelola toko itu terlalu besar tanggung jawabnya, mulai dari mesan barang dulu, kecil-kecil gitu loh. Atau ngurus pembayaran dulu atau apa, dari hal kecil-kecil makin lama makin ditambah gitu. Oke. Nah, rekan Shaneta, pembicaraan kita panjang dan menarik ya, rekan Shaneta. Jadi kalau misalnya nih ada sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang mungkin baru dengar belakangan ini gitu ya, atau tidak join dari awal dan tidak full gitu, kesimpulannya tuh apa sih rekan Shaneta kalau misalnya ada Alan dalam keluarga mereka, entah mereka sebagai orang tua, sebagai adik, atau mungkin malah Alannya sendiri nih yang kebetulan mendengarkan misalnya ya. Apa kesimpulan dari cerita kita pada hari ini nih, rekan Shaneta? Ya, ini menarik ya. Saya ingin menggarisbawahi dulu. Misalkan nih Alan atau ada orang-orang yang serupa Alan yang mendengarkan, ya. Kita mesti ingat bahwa kita tetap harus mandiri, berusaha untuk mandiri. Walaupun ada orang tua yang mungkin bisa menyuplai gitu loh. Tapi biarkan justru dibalik gitu loh. Orang tua udah begitu memanjakan kita, mau gantian gitu kan. Itu kalau untuk Alan ya. Jadi mesti yakin kalau bisa gitu. Kenapa? Setiap orang membentuk image mereka masing-masing, image diri mereka masing-masing. Setiap orang membentuk masa depan mereka masing-masing. Dan itu nggak bisa ngerecokin adik yang akan suatu saat akan membentuk rumah tangga dengan anak seseorang gitu loh, anak dari keluarga lain gitu. Jadi cepat sadar ya, karena yang penting itu adalah skill tadi gitu loh. Skill untuk hidup, skill untuk berusaha gitu, untuk mandiri itu penting gitu. Harta itu bisa habis loh dalam sekejap. Contohnya banyak banget gitu. Kalau kita nggak bisa mengelola, entah itu ditipu orang, entah bangkrut, entah apapun ya, itu bisa terjadi. Jadi wake up gitu loh ya kalau untuk Alan. Lalu untuk adik-adiknya, adik-adik orang atau pribadi yang seperti Alan, tidak boleh give up. Itu juga nggak boleh belum apa-apa ngerasa siapa sih kita cuman adik gitu. Boro-boro didengar supaya bisa menjalin komunikasi gitu. Jadi caranya mungkin ngalah dulu. Ngalah tuh dalam arti sebetulnya saya udah lebih tahu loh dari dia. Nggak ada salahnya kita menanyakan. Kayaknya kita mendudukkan dia sebagai orang yang lebih hebat dari kita gitu loh. Ya, dalam batas-batas yang masih sehat ya, bukan kakaknya diangkat-angkat yang nggak jelas gitu. Nah itu dari adik-adiknya, dan tetap memikirkan. Ingat ya, orang tua itu sudah makin tua bertambah umurnya. Jadi adik-adiknya ini kalau nggak mau nanti kerepotan ngurusi kakak,
kan kalian juga nggak akan membiarkan ya kalau kakaknya sampai jadi istilahnya gelandangan gitu kan juga nggak sampai hati gitu loh. Jadi mumpung situasi masih bisa dikendalikan, tetap berusaha bersama memikirkan, kompakan gitu loh, kompakan untuk mengatasi itu, membantu orang tua memikirkan solusinya. Ya, jadi kalau dipikirin 2 orang dengan otak dari 6 orang itu kan akan beda. Terus kalau dari orang tua sendiri, cobalah berpikir bahwa kita tidak akan selamanya mendampingi anak gitu. Jadi anak itu memang perlu materi, tapi dia jauh lebih perlu skill untuk bertahan dalam hidup. Itu sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan seberapapun banyaknya uang yang dia miliki, seberapapun banyak uang yang diberikan oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa karakter seseorang itu nggak terbentuk hanya dalam bilangan hari, namun terbentuk melalui tahapan proses yang cukup panjang. Karenanya, memperbaiki karakter yang sudah terlanjur kurang baik tentunya juga butuh waktu yang cukup panjang juga. Jadi ini harus difahami. Jadi harus sabar gitu loh. Itu jadinya seperti itu kan berpuluh tahun. Ya, masa kita tiba-tiba kling langsung harus berubah. Itu kan ya hal yang mustahil ya. Lalu diperlukan kerja keras dan usaha yang berkesinambungan agar membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya jangan mudah putus asa, karena selama nafas masih ada, selama itu pula kesempatan masih terbuka. Jadi seperti itu. Itu kata-kata terakhirnya benar-benar relevan banget, rekan Shaneta. Jangan mudah putus asa, karena selama nafas masih ada, selama itu pula kesempatan masih terbuka ya, rekan Shaneta. Betul sekali. Betul sekali. Tanpa terasa kita sudah di penghujung pembicaraan kita, diskusi kita pada malam hari ini nih, rekan Shaneta. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan para sahabat Mozaik Keluarga Katolik di GoPlay maupun YouTube. Terima kasih atas stiker-stikernya juga di GoPlay dan juga pertanyaan-pertanyaannya pada malam hari ini. Semoga sharing kami pada hari ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Mozaik Keluarga Katolik, dan juga mengingatkan nanti kalau yang kirim cerita seperti Alan pada hari ini itu sebetulnya namanya disamarkan ya, sahabat Mozaik Keluarga Katolik. Jadi kalau yang mau cerita jangan khawatir, ceritanya pasti akan terjamin kerahasiaannya. Nah, bisa kirim usulan topik juga ke mkk01kajrl@gmail.com, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Komsos KAJ dan KAJ Radio Line, dan juga follow GoPlay Komsos KAJ juga. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim operator pada malam ini, Ibu Evi Susanto dan Maria Natalia Malkam yang menemani kita malam hari ini dan memastikan siaran live kita hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya Laurencia Lisa dan rekan saya Mia Shaneta pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga.